Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Allah. Kata Ibrani 12 ayat 14. Bagaimana sih jadi orang kudus di dalam perjalanan hidup ini? Mereka yang hatinya kudus bisa melihat Allah. Kata Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang kudus hatinya karena mereka melihat Allah. Bagaimana orang kudus nih? Apakah mereka yang masih hidup atau yang sudah mati? Oh, kita ingat orang kudus seperti salam surat Paulus kepada Roma 1 ayat 7. Kamu yang dipilih dan dijadikan orang kudus yang ada di Roma. Dan dalam semua suratnya Paulus menyalami orang kudus di Korintus. Salam untuk orang kudus di Filipi dan lain sebagainya. Kalau begitu kita ingat kembali Efesus 2 ayat 19. Persekutuan kita dengan orang kudus yang dikatakan kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang kudus. Ketika Yesus bangkit ya, kalau begitu bagaimana dengan mereka yang setelah meninggal? Oke, orang kudus yang sudah meninggal. Ada di dalam Matius 27 ayat 52-53. Ketika Yesus bangkit, dibangkitkan juga banyak orang kudus dari kuburnya dan mereka pergi ke kota Allah, Yerusalem surgawi. Di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 23. Yerusalem surgawi, di sana banyak orang, kumpulan yang begitu banyak jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Tetapi ingat di dalam Wahyu 5 ayat 8, di dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4, bagaimana orang-orang kudus membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Dan juga kita bisa sandingkan di dalam Wahyu 6 ayat 9 selanjutnya. Begitu banyak orang kudus martir yang dibunuh karena firman Tuhan. Mereka masih berseru kepada Allah tentang siapa yang masih hidup di atas bumi ini. Dan lebih nyata lagi di dalam 1 Tesalonika 3:13. Ketika Tuhan datang pada akhir zaman nanti, Dia akan datang dengan semua orang kudusnya. Semua orang kudus, Bunda Maria dan orang kudus, doakanlah kami. Karena itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah doa syafaatmu, pujianmu untuk semua orang, untuk para pemimpin. Berdoalah satu sama lain. Tuhan memberkati.